Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Aditya dengan NPM 1740302059. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2017. Baik, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai metode penelitian. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Secara umum, pengertian metode penelitian atau research metode adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu dan pengetahuan. Menurut Sugiono, yang merupakan para ahli, mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Tujuan melakukan penelitian secara umum ada 3 tujuan penelitian. Pertama, mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang baru. Kedua, mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi. Ketiga, mencari solusi atas sebuah penelitian atau permasalahan. Konsep-konsep dalam penelitian secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah atau modern. Pendekatan non-ilmiah yaitu upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu. Ada yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Upaya ini muncul di masyarakat secara alami seiring dengan munculnya berbagai fenomena atau masalah yang membutuhkan penjelasan melalui proses akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba atau trial and error, pendapat otoritas, pikiran kritis, serta pengalaman. Pendekatan ilmiah atau modern. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Lanjut ke klasifikasi penelitian. Terdapat 3 bagian dalam klasifikasi penelitian. Pertama, pendekatan. Kedua, metode. Ketiga, jenis kontribusi. Dalam klasifikasi penelitian pendekatan, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam metode terdapat 4 bagian, yaitu metode penelitian tindakan, metode penelitian eksperimen, metode penelitian studi kasus, dan metode penelitian survei. Dan yang ketiga, jenis kontribusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dasar dan terapan, explanatory dan konfirmasi, deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Masuk kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif
Definisi lainnya menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang banyak menuntun penggunaan angka melalui data pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta tampilan dari hasilnya. Sedangkan kualitatif merupakan metode penelitian, metode baru, karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Pertama, dari segi eksperimentifnya, penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik. Kedua, dari segi konsep atau teori, penelitian kuantitatif bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti kemudian dicari datanya. Ketiga, dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori relevan yang telah dipilih, sedang penelitian kuantitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Keempat, dari segi teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif mengutamakan penggunaan kuesioner, sedang penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. Kelima, dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keratan korelasi, atau asosiasi antar variabel, sedangkan penelitian kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail pada responden dan latar sosial yang diteliti. Keenam, dari segi teknik, memperoleh jumlah size responden atau sampel, pendekatan kuantitatif, ukuran besar jumlah sampelnya bersifat representatif atau perwakilan dan diperoleh dengan menggunakan rumus persentase atau tabel populasi sampel serta telah ditentukan sebelum pengumpulan data. Ketujuh, dari segi alur, pikiran penarikan kesimpulan penelitian kuantitatif berproses secara deduktif, yakni dari penelitian variabel atau konsep. Kedelapan, dari bentuk sajian data, penelitian kuantitatif berupa angka atau tabel, sedang penelitian kualitatif datanya disajikan dalam bentuk cerita detail. 9. Dari segi definisi operasional, penelitian kuantitatif menggunakannya sedangkan penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan karena tidak akan mengukur variabel atau definisi operasional dalam petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur. Ke-10, dari segi analisis, data penelitian kuantitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik, sedangkan penelitian kualitatif, analisis datanya dilakukan sejak awal, turun ke lokasi melakukan pengumpulan data. 11. Dari segi instrumen, penelitian kuantitatif memiliki instrumen berupa penelitian itu sendiri. Dan ke-12, dari segi kesimpulan, penelitian kualitatif, interpretasi adalah oleh peneliti melakukan pengecekan dan kesepakatan dengan subjek penelitian, sebab merekalah
yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan. Masuk ke metode. 1. Penelitian metode. Dilakukan bersama-sama, paling sedikit 2 orang, yaitu antara peneliti dan partisipan. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari suatu penelitian akan dicapai dan terus dikembangkan berupa aplikasi atau teori, kemudian hasilnya akan dipubliskan ke masyarakat dengan tujuan riset. Kedua, metode penelitian eksperimen. Eksperimen sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu, sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Ketiga, metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Keempat, metode penelitian survei, yang merupakan penelitian yang mengumpulkan data atau informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview, supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Masuk kontribusi. 1. Dasar dan terapan adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Kedua, eksplanatori atau konfirmasi. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ketiga, deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Arti deskripsi adalah suatu wacana yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan, sehingga para pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Mendefinisikan eksperimen adalah suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental. Peneliti korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dan upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Komponen-komponen penelitian. 1. Permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesis, populasi dan sampel, dan terakhir data yang telah dikumpulkan. Masuk instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas instrumen, reliabilitas instrumen, dan beberapa kesalahan dalam pengukuran. Itu merupakan komponen-komponen yang ada di instrumen penelitian tersebut. Masuk ke desain penelitian. Terdapat dua bagian desain penelitian, yaitu tipe-tipe desain penelitian dan macam-macam desain penelitian. Masuk ke tipe-tipe desain penelitian, diantaranya yaitu 1. Casual Comparative Research, yang disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Kedua, riset eksperimental, yaitu untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan. Yang ketiga,
Ethnography research adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dan sekelompok orang. Umumnya penelitian ini tentang budaya secara umum. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people. Keempat, history research, yaitu yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan histori atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya histori atau sejarah disebut tidak terekam, sifatnya tidak autentik. Kelima, action research, yaitu merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Dan keenam, survei research. Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Ketujuh, correlation research, yaitu penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubung sebab. Baik, masuk ke macam-macam desain penelitian. Yaitu pertama, studi cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat point time approach, yang artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja. Kedua, studi care control, yaitu adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Ketiga, studi kohar adalah penelitian observasi analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan pula. Keempat, riset eksperimental. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberi perlakuan atau treatment. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.